Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Halinur Rahman dan NIM 17660092. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya di menuju ke prasidang ini dengan judul Muharto Self-Sufficient Settlement. Nah, kita ketahui dari judulnya bahwa Muharto adalah lokasi dari perancangan ini dengan pendekatan desain self-sufficient dan objek perancangan settlement atau pemukiman. Langsung kita menuju ke isu, sedikit flashback dulu bahwa isu yang kita angkat di sini adalah resilient ekologi, sosial dan ekonomi dari pemukiman. Resilient ini merupakan ketahanan, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Dari isu ini kita menemukan fakta bahwa di sana merupakan memang pemukiman padat dekat merupakan daerah dekat dengan daerah aliran sungai, dan social perception yang menganggap mereka merupakan kampung kumuh. Di sini kita analisa dengan nilai Islam bahwa dengan peringatan untuk kita untuk saling menjaga keseimbangan alam, dan Ar-Ra'd 2 ayat 11 kaum yang dapat mengubah nasib kaum itu sendiri, serta analisa berdasarkan pendekatan desain self-sufficient, yang mana self-sufficient ini bagaimana user di dalam pemukiman tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan tanpa memberikan dampak negatif yang begitu banyak pada lingkungan, seperti itu. Nah, sehingga di sini muncullah strategi desain dengan 4 keyword, yakni resilient, sustainable, interaktif, dan enjoyable. Yang mana strategi desain ini akan menjadi prinsip-prinsip di dalam konsep makro. Masuk ke dalam konsep makro. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, 4 keyword tadi, yaitu sustainable, resilient, dan interaktif, serta enjoyable, kita tarik lagi ke sebelumnya, ke isunya, yaitu pada komponen sungai. Di diagram ini telah dijelaskan, ditarik ke atas, yaitu ada komponen sungai. Yang pertama, sustainable, masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai, kemudian sehingga ekosistem sungai dan daratan menjadi tidak seimbang di daerah aliran sungai tersebut. Maka di sini kita gunakan prinsip sustainable, yakni pada aplikasinya di dalam desain, yakni adalah menggunakan material recycle atau sampah-sampah tadi itu didaur ulang menjadi valuable material yang memiliki nilai jual sebagai produk nilai jual, seperti itu. Kemudian untuk memberikan sempadan di tapak yang kita jadikan sebagai riparian alami pada zona-zona tertentu. Kemudian kita aplikasikan juga pencahayaan dan penghawaan alami di dalam bangunan dengan sistem panggung. Nah, untuk aspek resilient, kita tarik lagi ke komponen sungai bahwa di sana memang rawan longsor. Nah, sehingga kita terapkan di dalam aplikasi desainnya adalah bio-retaining wall. Retaining wall di setiap tepian sepadan sungai, perbatasan daratan dan sungai. Bio-retaining wall ini dapat ditanami oleh tanaman. Lalu kita terapkan juga pada konsep tapak, yaitu terasering. Lalu kita aplikasikan juga riparian semi alami di sepadan sungai. Pada prinsip interaktif, kita tarik bahwa di sana memang merupakan pemukiman yang padat penduduk, banyak sekali penduduk yang melakukan segala aktivitas. Nah, kita aplikasikan di dalam desain, yakni dengan sirkulasi bebas, sehingga penduduk bisa mengakses objek dengan segala arah, penduduk maupun pengunjung wisata kampung. Nah, kemudian untuk karena di sini kampung vertikal, maka sangat penting kita memperhatikan konektivitas tidak hanya secara horizontal tapi juga secara vertikal. Di sini ada koridor konektivitas yang merupakan hasil bentukan dari massa yang maju mundur sehingga memunculkan koridor antara koridor bawah dan lantai atas bisa tetap saling menyapa. Seperti itu. Dan kemudian kita terapkan juga hunian modular yang mana mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam membangun hunian modular hunian tersebut. Kemudian untuk prinsip
enjoyable, di sini kita tarik sebelumnya bahwa penduduk memang suka duduk menikmati sungai, bersantai di pinggir sungai seperti itu. Nah, di sini kita aplikasikan bahwa dengan orientasi menghadap ke sungai, lalu dengan konsep vintage rustic aesthetic, di sini kita mempertimbangkan karakter user kampung yang dinamis, kemudian membutuhkan sebuah konsep kontekstual yang perawatannya itu jarang, maka kita gunakan di sini vintage rustic namun aesthetic, sehingga tetap mempertimbangkan user pengunjung yang memanfaatkan spot-spot untuk berfoto. Nah, kemudian untuk kita menyediakan diaplikasikan juga fasilitas bersama yang mana mengarahkan user untuk dapat menikmati sungai, seperti itu. Masuk ke hasil rancangan. Ke side plan ini, di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 akses menuju ke tapak. 3 akses ini secara bebas bisa diakses oleh seluruh user. Namun mungkin secara tidak langsung akan menimbulkan sebuah efektivitas. Namun tidak kita bedakan. Akan lebih jelasnya dijelaskan pada layout. Nah, di sini terbagi menjadi 5 zona. Nah, di sini di zona 5 ada area parkir hunian dan di zona 3 ada area parkir pengunjung. Sehingga secara untuk efektivitas pengunjung akan lebih mudah lewat melalui sini. Kemudian untuk hunian akan lewat melalui sini, dan untuk sampah di sini bank sampah di zona 1 untuk mobilitas pengangkutan sampah bisa melalui gang ini karena lebih mudah aksesnya. Juga dilengkapi dengan jembatan yang menghubungkan kedua RW. Seperti itu. Lanjut ke tampak. Nah, ini tampak kawasannya seperti ini. Tampak terlihat karakter dari hunian yang segitiga pelananya ditampilkan di sini. Kemudian untuk pemilihan warnanya ini memang kita memilih warna analogo dengan harmoni warna analogus, yang mana kita mengambil dari karena ini memang pengembangan dari Kampung Kelir, maka kita menggunakan warna-warna yang merah, jingga, kuning, biru seperti itu. Dan ini ada biru, ada ungu, ini di sisi sampingnya lagi. Ini ada sampel untuk tampak belakang. Kita gunakan seragam karena agar tidak bertumpuk dengan konsep. Jika konsep ini dikembangkan di RT selanjutnya, tidak akan bertumpuk dengan konsep fasad di belakangnya. Nah, langsung masuk ke denah detail per unit. Di sini kita sediakan unit yang beragam. Ada unit kecil, sedang, dan besar. Untuk unit kecil ini 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 kamar di lantai atas, seperti itu. Kemudian untuk unit sedangnya ada 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 jemuran, lalu ada ruang santai dan penyimpanan serta 2 kamar, seperti itu. Dan untuk unit besarnya di sini ada 3 kamar. Lah, di sini kita untuk dapur di konsep terbuka, di outdoor, karena mengambil dari aktivitas masyarakat di sana yang menjadikan teras sebagai dapur bersama, seperti itu. Yang kemudian di sini kita menggunakan open plan, ya tidak ada batas-batas dinding di lantai satunya ini, seperti itu. Nah, langsung kita masukkan ke dalam unit bersama. Sebagai sampel zona 1, di sini ada untuk lantai satunya ada area pengolahan sampah dan lantai 2-nya area hunian. Nah, di depannya ini teras-teras tadi dikoneksikan dengan koridor sehingga menjadi teras bersama. Nah, untuk yang dapur kita koneksikan dengan koridor berkebun. Nah, di sini koridornya yang menghubungkan antar dapur adalah dengan area berkebun bersama, sehingga ketika user membutuhkan sesuatu atau membutuhkan kebutuhan bahan dapur apa gitu bisa saling berbagi dengan tetangga-tetangga sebelahnya. Seperti itu. Kemudian nah, di sini menjelaskan untuk lantai 3 dan lantai 4. Mungkin di sini ada unit kecil 2, unit kecil 2. Seperti itu. Sedikit menjelaskan bahwa untuk konsepnya di sini ada unit merah, ini unit yang bawah.
Untuk unit putih adalah unit yang atas. Susunan ini adalah susunan one unit thick, yang mana keempat sisinya dapat mengakses pencahayaan dan dimunculkan koridor bersama. Di sini kita tahu bahwa unit yang bawah dengan unit yang atas putih ini dapat disambungkan di lantai keduanya ini, yang mana lantai 2 dari unit yang merah sejajar dengan lantai 1 unit yang atas. Maka dari itu muncullah bentukan denahnya seperti ini. Seperti itu. Lalu ini untuk lantai selanjutnya. Lalu lantai selanjutnya untuk hunian sama dengan konsep seperti itu. Ini yang sedikit berbeda adalah untuk lantai satunya merupakan area publik. Lantai 1 zona 2 ini merupakan area musola dan toserba yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya seperti sabun, rinso, seperti itu. Ini merupakan koperasi yang dikelola untuk masyarakat. Yang dikelola dari masyarakatnya tersebut. Musola ini berkonsepkan terbuka sehingga bisa diakses, pintunya ini bisa dibuka secara lebar untuk kegiatan-kegiatan agama yang lainnya masyarakat. Lalu ini untuk lantai 1 ada pos tiketing, parkir, ruang admin, ruang MEP, ruang serbaguna, dan food court. Lalu untuk zona 4 merupakan area komunal, yaitu untuk mewadahi kegiatan kebugaran, yaitu area fitness, kita sediakan tenis meja, kemudian untuk area playground, dan area komunal foto spot, serta area komunal duduk-duduk untuk menikmati sungai, pemandangan sungai. Kemudian untuk zona 5 di sini ada area parkir hunian, user hunian, dan river education zone. River education zone ini merupakan area publik untuk masyarakat dapat mengetahui bagaimana sungai ini, eksistensi sungai, bagaimana merawat sungai, seperti itu. Kita masuk ke potongan. Di sini kita bisa lihat di potongan ini strukturnya tampak. Memang kita di dalam konsep ruangnya setiap hunian ini kita perlihatkan struktur dari bambunya ini, kuda-kuda bambunya ini, dan kita menggunakan plafon miring dari ayaman seperti itu. Nah, hal ini adalah menghindari untuk plafon yang datar ini untuk memperluas ruang sehingga tidak terlihat sempit seperti itu. Ini tampak strukturnya ada struktur beton untuk kolom dan baloknya, kemudian ada dinding dari bata untuk di lantai satunya, dinding plester untuk area hunian yang di atasnya, lalu ada untuk atapnya genteng tanah liat, kuda-kuda bambu, plafon anyaman miring, terus plat lantai bambu, seperti itu. Lalu untuk potongan BB-nya sebagai sampel untuk zona satunya ini, tampaklah bagaimana potongan atapnya seperti ini, kemudian yang middle structure-nya seperti ini. Yang baru di sini sedikit berbeda adalah retaining wall-nya. Kita tampakkan potongan retaining wall-nya seperti ini. Ini merupakan saluran grey water dari massa yang kita salurkan di sini sebelum menuju pembuangan. Kita salurkan diinfiltrasi, kemudian setelah diinfiltrasi menuju ke media tanam. Seperti itu. Ini untuk potongan kawasannya. Lalu ini untuk potongan kawasan yang sampingnya. Tampak jembatannya seperti ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.